Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan mengenai PKWT lagi. PKWT dalam UU CK. Pertanyaannya, PKWT berdasarkan UU CK maksimal 5 tahun. Apakah frekuensinya bisa terserah perusahaan? Maksudnya, apakah boleh PKWT setiap tahun kali 5? Berarti karena maksimal 5 tahun, si penanya akan menggunakan PKWT setahun sampai 5 kali. Ya. Baik, kita perlu memahami aturan tentang PKWT yang lebih khusus, penjelasannya detail ada di dalam PP 35 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari UU CK, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Ya. Di sana ada diatur mengenai jangka waktunya. Secara singkat saya bisa menjelaskan, jangka waktunya paling lama adalah 5 tahun. Teman-teman sekalian, paling lama adalah 5 tahun dengan catatan, nih perhatikan nih, dengan catatan di dalamnya sudah termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Sudah termasuk perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Berarti di dalam 5 tahun di situ ada perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya. Nah, mohon diperhatikan kalimat yang ada di dalam PP 35 tahun 2021 tidak menyatakan perpanjangannya atau beberapa perpanjangannya, nggak ada. Hanya bilang perjanjian kerja pertama dan perpanjangannya, artinya single, tunggal. Berarti perpanjangannya hanya satu. Maka di dalam 5 tahun tadi itu isinya hanya ada 2 perjanjian kerja. Yang pertama perjanjian kerja waktu tertentu yang pertama, baru yang kedua adalah perpanjangan dari PKWT yang ini. Ya, jadi hanya itu, sehingga tidak bisa dibuat setahun kali 5 atau lebih parah lagi mungkin kalau saya bikin 6 bulanan gimana Pak? 6 bulan berarti kali 10 dong kan gitu. Jadi parameternya itu ngitungnya adalah paling lama 5 tahun dan jadi masih belum titik itu, nggak hanya itu parameternya. 5 tahun itu yang pertama. Kemudian di dalam 5 tahun sudah termasuk perjanjian pertama dan perpanjangannya, ya. Dan perpanjangannya itu hanya 1 kali perpanjangan. Jadi bukan perpanjangannya atau beberapa perpanjangan atau kumpulan perpanjangan, bukan itu. Ya. Berikutnya tentang jeda waktu, nggak ada ya. Nggak ada lagi jeda waktu di dalam UU CK, sudah nggak ada lagi jeda waktu sudah nggak ada. Jadi titipin dulu di perusahaan outsourcing atau dikasih dulu duit cash, disembunyikan dulu dari payroll. Trik-trik nakal seperti ini sudah tidak perlu lagi kita pakai. Karena memang sudah tidak diatur lagi dan sudah tidak perlu lagi kita menggunakan jeda waktu. Jadi sudah 5 tahun selesai. Ya, 5 tahun selesai. Kalau dia masih mau diperpanjang lagi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk itu. Pekerjaannya berarti menjadi pertanyaan kalau dia pekerjaannya masih sementara juga, sudah 5 tahun tapi masih belum selesai pekerjaannya, nah berarti akan menjadi pertanyaan, jangan-jangan pekerjaannya ini bukanlah pekerjaan yang bersifat sementara. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian bagi kita, ya, mengenai PKWT yang paling lama 5 tahun tadi. Meskipun memang di luar dari kelompok yang 5 tahun tadi, ternyata di dalam UU CK-nya di salah satu pasalnya tentang PKWT di sana ada disebutkan yang kurang lebih bunyinya begini nih, bunyinya itu jangka waktu PKWT ditentukan dalam perjanjian kerja tersebut. Ya, intinya kurang lebih begitulah. Sehingga jangka waktunya itu di sana nggak disebutkan berapa lamanya, tapi disebutkan bahwa jangka waktunya tentukan dalam perjanjiannya, dalam perjanjian PKWT-nya. Baru di dalam PP 35 di sana ada ketentuan yang menyatakan tadi paling lama 5 tahun. Nah, ini yang menarik nih. Karena mungkin sebagian dari para praktisi di luar sana akan menafsirkan bahwa sebenarnya yang 5 tahun itu ada, paling lama 5 tahun, tapi kalau perusahaan menggunakan PKWT misalkan lebih dari 5 tahun, sepanjang pekerjaan itu masih bisa disebut sementara, maka nggak ada masalah. Nah, ini yang menimbulkan resiko baru. Menurut saya ini akan menjadi resiko perselisihan baru di kemudian hari. Karena akan ada pihak-pihak yang bisa saja menafsirkan kalimat dalam UU CK-nya
yang menyatakan tadi itu jangka waktu ditentukan dalam perjanjian kerjanya, berarti terserah dari kedua pihak. Terserah dari si perusahaan sebagai pemberi kerja dan si karyawan sebagai penerima kerja tadi, sebagai orang yang dipekerjakan. Jadi kalau keduanya sepakat, baik kesepakatannya itu kesepakatan yang sukarela atau kesepakatan yang sifatnya semu, kita akan susah mengetahuinya karena fakta yang bisa dilihat hanya tanda tangan si karyawan. Bisa saja si karyawan karena butuh pekerjaan dia disuruh PKWT lebih dari 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun masih lanjut lagi, atau mungkin perjanjian kerjanya langsung PKWT 10 tahun misalkan. Ya. Nah, kalau ini terjadi, bisa saja oknum dari perusahaan tadi akan menggunakan dasar hukumnya adalah pasal yang tadi saya sebutkan di dalam UU CK. Ya. Dan ini menarik karena akan jadi potensi perselisihan di kemudian hari. Kata-kata yang menyebutkan 5 tahun itu seingat saya munculnya bukan di UU CK, tapi munculnya di Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Ya. Ini yang perlu nanti kita pelajari lebih dalam, Bapak Ibu semua, karena seperti saya sampaikan tadi, potensi perselisihan di kemudian hari akan menjadi semakin besar. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Dhani Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.